Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Fitriani Firdaus, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saya akan menjelaskan materi tentang teori pembelajaran kognitif untuk anak usia dini. Yang pertama, tokoh dan teori pembelajaran kognitif untuk anak usia dini. Yaitu yang pertama, menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif anak terdiri dari beberapa tahap. Piaget menyatakan bahwa anak selain meniru juga aktif dan kreatif dalam menguasai bahasa ibunya. Kemampuan untuk menguasai bahasa tersebut didasari oleh adanya kognisi. Kognisi tersebut memiliki struktur dan fungsi. Yang kedua, menurut Vygotsky, kognitif anak-anak tumbuh tidak hanya melalui tindakan terhadap objek, melainkan juga oleh interaksi dengan orang dewasa dan teman sebayanya. Yang ketiga, menurut Burner, perkembangan kognitif manusia berkaitan dengan kebudayaan. Dengan teori yang disebut free discovery learning, ia mengatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada anak untuk menemukan suatu aturan. Selanjutnya, tokoh dan teori pembelajaran kognitif untuk anak usia dini. Teori belajar Ausubel biasa disebut dengan teori belajar bermakna. Proses pembelajaran terjadi ketika siswa mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan baru. Yang kedua, menurut Gagne, belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi, kemudian diolah hingga menghasilkan keluaran dan bentuk hasil belajar. Selanjutnya, bagian B, aplikasi teori dalam pembelajaran anak usia dini. Penerapan teori Jean Piaget dalam pembelajaran adalah bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Piaget membagi proses pembelajaran dalam 3 tahapan. Yang pertama, asimilasi, yang kedua, akomodasi, yang ketiga, ekuilibrasi. Yang kedua, teori Vygotsky mempunyai 2 penerapan utama, yaitu yang pertama ialah keinginan untuk menyusun rencana pembelajaran kerjasama di antara kelompok-kelompok anak yang mempunyai tingkat-tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Yang kedua, menemukan perencahan dengan anak yang mengambil mungkin banyak tanggung jawab untuk pembelajaran mereka sendiri. Selanjutnya, teori aplikasi teori dalam pembelajaran anak usia dini. Penerapan teori Burner yang terkenal dalam dunia pendidikan adalah kurikulum spiral, di mana materi pembelajaran menurut adanya pengulangan-pengulangan maka diberikan mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Yang kedua, menurut teori Ausubel disebut dengan belajar bermakna. Ausubel yaitu seorang pelajar yang mengasosiasikan fenomena baru ke dalam struktur pengetahuan. Selanjutnya, aplikasi teori dalam pembelajaran anak usia dini. Yang pertama, menimbulkan minat dan memusatkan perhatian agar siswa siap menerima pelajaran. Yang kedua, menyampaikan tujuan pembelajaran agar siswa tahu apa yang diharapkan dalam belajar itu. Yang ketiga, mengingat kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari sebelumnya yang merupakan prasyarat. Yang keempat, menyampaikan materi pembelajaran. Dan yang kelima, memberikan bimbingan atau pedoman untuk belajar. Baik, sekian presentasi saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.